Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mama Mia, yuk belajar bersama. Pada hari ini Mama Mia akan mereview buku hasil karya dari rekan yang berasal dari Kandangan, yakni SMP Negeri 1 Kandangan, Bapak Isnaini Saleh, dengan judul Catatan Guru. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juli, beberapa bulan yang lalu. Baiklah rekan-rekan, sebelumnya Mama Mia sudah memberikan tips cara mereview buku ala Mama Mia. Hari ini kita akan praktikkan apa yang sudah Mama Mia share kepada rekan-rekan sekalian. Hal yang paling utama ketika kita akan mereview buku adalah yang pertama, kita akan melihat sampul buku itu sendiri, yakni seperti ini. Sampul ini berwarna merah bata ya, kemudian bertuliskan putih dengan desain seorang tokoh yang ada di sini, yang tak lain adalah beliau sendiri, seorang penulisnya dari Bapak Isnaini Saleh. Dari sampulnya ini sangat menarik ya, didesain sedemikian rupa, merah, perpaduan antara merah dan putih. Kemudian kita lihat dari judulnya. Ketika kita melihat judul buku ini, pembaca diberikan gambaran bahwa di sini kita bisa meraba-raba isinya, barangkali catatan-catatan tentang pendidikan, kemudian catatan-catatan tentang pembelajaran yang ada di sekolah dan permasalahan-permasalahannya. Kemudian kita akan melihat dari sampul belakang buku ini, barangkali ada sinopsis yang bisa memberikan keterangan kepada pembaca. Baiklah, ini adalah sampul belakang. Beliau tidak menyertakan sinopsis, tetapi lebih ke biodata penulisnya. Di sini ada data lengkap dari Bapak Isnaini Saleh, kemudian di mana beliau mengajar, kemudian ada surelnya ya, surel surat elektronik yang bisa dihubungi barangkali ketika pembaca ingin mengetahui lebih lanjut dari buku ini atau terkait dengan kiprah beliau sebagai seorang pendidik. Baiklah rekan-rekan, yang kedua kita akan melihat bagian identitas buku. Nah, di sini di sampul di halaman kedua ya, di sini terlihat catatan guru dibuat oleh Bapak Isnaini Saleh, diterbitkan di CV Sukses Express di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kemudian buku ini dieditori oleh Bapak Isnaini Saleh sendiri ya, dalam artian beliau tidak menggunakan editor khusus untuk mengeditori buku ini. Kemudian diterbitkan pada bulan Juli 2020, cetakan pertama dengan nomor ISBN tertera. Baiklah, itu adalah identitasnya, bahwa buku ini dieditori oleh beliau sendiri, tidak menggunakan editor khusus untuk membuat buku ini. Kemudian bagian yang ketiga, kita jangan lupa ini adalah seringkali ditinggalkan oleh pembaca, yaitu kata pengantar. Kata pengantar, dari kata pengantar ini diperoleh, dari kata pengantar ini Mama Mia mendapatkan informasi bahwa buku ini bukanlah buku yang pertama kali diterbitkan oleh beliau ya. Ini adalah buku ketiga, yang sebelumnya ada dua buku yang diterbitkan sebelumnya diterbitkan dua buku dari tahun ke tahun. Artinya beliau ini sangat produktif sekali ya. Yakni buku yang pertama diterbitkan pada tahun 2018 dengan judul Guru Bisa Menulis. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2019, ini tidak dijelaskan secara rinci apakah ini jenisnya novel, cerpen, ataupun berupa puisi. Yang jelas ini seperti karya fiksi ya. Judulnya Kisah Hujan di Bulan Desember tahun 2019. Kemudian buku ketiga ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Catatan Guru. Nah, teman-teman bisa melihat latar belakang diterbitkan buku ini. Kenapa? Ini adalah buku dari kumpulan beberapa artikel yang diterbitkan beliau, kemudian didokumentasikan ke bentuk sebuah buku yang diterbitkan. Buku ini adalah sebenarnya
kumpulan artikel yang diterbitkan beliau di beberapa media cetak ya ataupun media daring, kemudian beliau dokumentasikan ke dalam bentuk buku. Kemudian selanjutnya kita jangan lupa untuk membaca daftar isi. Nah, buku ini terdiri dari 23 bab yang berjumlah 131 halaman. Dari daftar ini, teman-teman, daftar isi ini kita sudah mengetahui apa sih yang akan dibicarakan pada buku ini, teman-teman. Nah, ini ada beberapa permasalahan beliau tidak hanya menyoroti sebagai seorang pendidik, tetapi sebagai ASN, kemudian sebagai pegiat literasi, kemudian sebagai warga masyarakat yang memandang pendidikan secara menyeluruh atau secara global. Kemudian kalian bisa lebih lanjut mengetahui siapa penulisnya di bagian yang terakhir ini, teman-teman, di bagian biodata penulis ya. Ada surelnya, barangkali nanti ada hal yang perlu dikonsultasikan kepada penulis ataupun ada yang ditanyakan, bisa menghubungi surel yang tertera di sini. Baiklah, kita akan langsung ke isi buku ini ya. Ini ada 23 bab. Baiklah teman-teman, sebelum kita menganalisis, sebelum kita meresensi buku ini secara keseluruhan, Mama Mia akan menggarisbawahi ada beberapa poin atau ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui buku ini. Dari 23 bab ada 9 poin yang menjadi pokok bahasan utama. Yang pertama adalah permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya dan pada tataran pendidikan di sekolah pada umumnya, yakni yang pertama tentang kurikulum. Bapak Isnaini Salah ini menyoroti dari segi kurikulum ya, karena di Indonesia ini seperti yang kita tahu, pergantian kurikulum itu sudah menjadi rahasia umum. Setiap kali Menteri Pendidikan berganti kurikulum, setiap kebijakan baru pasti akan terjadi kebijakan pergantian kurikulum. Nah, ini yang menjadi polemik tidak hanya untuk guru ataupun siswa sebagai pengguna dari kurikulum itu sendiri, tetapi masyarakat pun akhirnya bingung pendidikan ini mau dibawa kemana, sehingga seringkali penerbitan buku di bidang pendidikan ini harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang baru, misalnya kurikulum 13, ada kurikulum 13 revisi dan sebagainya. Dan ini berimbas tidak hanya pada bahan ajar yang digunakan untuk guru di sekolah, tetapi juga diperlukan beberapa perangkat administrasi yang harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Nah, ini adalah tugas kurikulum. Kemudian yang kedua, permasalahan pendidikan yang kedua adalah tentang wacana 5 hari kerja ya, wacana 5 hari sekolah. Apakah ini sudah efektif? Nah, di buku ini juga dijelaskan 5 hari kerja itu apakah sebuah pemadatan belajar dari pagi hingga sore ya, full day school. Kemudian apakah ini efektif untuk output yang dihasilkan di sekolah itu dengan bejibunnya pemadatan pembelajaran yang dari pagi hingga sore. Kemudian ini perlu ditinjau kembali apakah ini sudah sesuai dilakukan di semua elemen pendidikan, khususnya di daerah-daerah dengan fasilitas yang seadanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah masih tentang kurikulum 13. Di sini sistem peringkat pada raport ya, yang tentunya ini menjadi sebuah mainstream di masyarakat, bahwa ketika pembagian raport selalu identik dengan nilai-nilai, dengan peringkat-peringkat yang selalu menjadi sorotan utama oleh orang tua. Dan ketika si anak pulang ke rumah, pasti yang akan ditanya adalah, kamu peringkat berapa nak hari ini, gitu ya, kamu mendapatkan peringkat berapa gitu ya, pasti seperti itu. Nah, pada kurikulum 13 ini memang tidak ada peringkat kelas, tidak ada rapotnya
di dalam rapot tidak mencantumkan peringkat kelas, dan ini mengubah dikotomi bahwa pendidikan itu selayaknya tidak hanya diukur dari sistem nilai-nilai saja, tetapi ada banyak hal yang nantinya dibahas pada poin yang lain, yaitu tentang kecerdasan majemuk. Kemudian masalah berikutnya tentang tuntutan karir guru. Nah, dibahas poin yang kedua adalah tuntutan karir guru untuk membuat karya ilmiah ataupun karya tulis. Di situ beliau menjelaskan bahwa kendala-kendala guru dalam menghadapi jenjang karir ini yang selalu identik untuk membuat sebuah karya yang dimaknai hanya sebagai karya tulis ilmiah berupa PTK dan PTS. Nah, di buku ini beliau memberikan gambaran bahwa untuk membuat karya ilmiah itu tidak hanya semata dari dua itu saja, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti membuat karya populer, misalnya membuat buku buku di bidang fiksi maupun non-fiksi, kemudian membuat artikel ilmiah yang bisa diterbitkan di media cetak maupun media elektronik atau media internet gitu ya. Kemudian di situ juga dijelaskan tentang permasalahan-permasalahan guru, bagaimana sih mengawali untuk membuat karya gitu kan. Dan intinya untuk membuat karya tulis itu adalah kemauan yang keras, kita mau belajar dan berusaha. Dan dari kegiatan beliau, di berbagai kegiatan yang beliau ikuti, di beberapa diklat yang beliau ikuti, ada salah satu yang menarik ketika pesertanya 50% adalah guru yang mengajar ada 50% guru yang mengajar eksak, tetapi tidak disangka-sangka di sana ada ditemukan bahwa mereka itu banyak dari penulis novel. Justru lahir dari mereka itu adalah penulis novel dan penulis puisi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan apapun yang Anda ajarkan, apapun yang Anda bidang tekuni, itu tidak menutup kemungkinan untuk membuat karya yang inovatif lainnya. Ya, itu disebutkan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga tentang permasalahan peserta didik baru yang itu ada 4 poin. Yang pertama adalah korban hoax atau korban informasi-informasi yang kurang akurat dari pihak-pihak yang tidak jelas ketika ingin mencarikan sekolah anaknya di sebuah sekolah. Dan di sini beliau menghimbau ketika seseorang atau orang tua yang akan mencarikan sekolah anaknya, seyogyanya mendatangi informasi yang terpercaya. Dalam hal ini datang ke sekolah mencari informasi yang akurat, bahwa untuk menghindari berita-berita yang beredar di masyarakat yang tidak benar. Kemudian permasalahan siswa baru selanjutnya adalah tentang pandangan di masyarakat bahwa ketika MOS, masa orientasi siswa, itu cenderung dengan perpeloncoan atau bullying ya. Di buku ini dijelaskan juga pada sistem penerimaan siswa baru beberapa tahun ini menggunakan sistem PLS pengenalan lingkungan sekolah, yakni dengan menitikberatkan kepada pendidikan karakter yang pada pengenalan lingkungan sekolah ini, sekolah memberikan penguatan pendidikan karakter dengan memperkuat ataupun mengenalkan 5 pilar pendidikan yang sangat penting ini, yaitu yang pertama religius, kemudian kemudian nasionalis, kemudian integritas, gotong royong, dan mandiri. Nah, ini adalah 5 hal penting yang dikenalkan sekolah pada masa orientasi siswa, sehingga tidak ada lagi dikotomi tentang bullying ataupun perpeloncoan yang sering dilakukan oleh pendidikan pada masa-masa yang lalu oleh kakak kelas terhadap adik kelasnya. Kemudian masalah pendidikan berikutnya adalah
sekolah favorit ya, sekolah favorit ataupun sistem zonasi. Sekolah favorit ataupun sistem zonasi ini beberapa tahun ini diberlakukan kebijakan oleh pemerintah untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa mengubah pola pikir masyarakat bahwa tidak ada sekolah yang tidak baik, tidak ada sekolah yang tidak kompeten, tidak ada sekolah yang tidak favorit. Semuanya memiliki hak sama untuk berkembang, untuk mengembangkan bakat siswanya. Dan di sini pada sistem zonasi ini mengubah sekat-sekat sekolah-sekolah yang pinggiran, dalam tanda kutip pinggiran, kemudian sekolah-sekolah yang menjadi favorit di daerahnya. Nah, ini ada beberapa keuntungan beberapa keuntungan bahwa sekolah berhak untuk menampung siapa saja, memberikan hak pendidikan kepada siapapun. Poin yang keempat, dalam buku ini dijelaskan tentang literasi adalah tanggung jawab bersama. Dalam artian tanggung jawab Tripusat Pendidikan, yakni pendidikan di sekolah sebagai lembaga pendidikan yang resmi, kemudian pendidikan keluarga ataupun literasi keluarga di dalam lingkup siswa di dalam keluarganya, kemudian di bagian literasi masyarakat, bagaimana siswa ataupun peserta didik ini bergaul di lingkungan masyarakat. Nah, pada literasi ini ada beberapa hal yang nantinya menjadi penguat ataupun pengembangan literasi itu sendiri. Misalnya bazar buku yang ada di sekolah, seyogyanya pada bazar itu juga melibatkan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya mengundang penulis daerah, kemudian mengundang penulis daerah, kemudian bedah buku, kemudian diikuti juga kegiatan literasi, lomba-lomba literasi, misalnya lomba menulis, kemudian menggambar dan sebagainya. Dan di situ adalah sebagai penguatan bahwasanya membaca itu juga sangat dianjurkan di lingkungan keluarga, di mana ada anggaran-anggaran khusus yang memang diberikan support oleh orang tua untuk membeli buku setiap bulannya. Kemudian poin yang berikutnya ada pada poin kelima, buku ini menjelaskan tentang kecerdasan anak secara majemuk. Artinya kecerdasan anak ini tidak bisa dinilai atau diukur dari nilai-nilai mata pelajaran ataupun nilai-nilai yang mereka dapatkan pada mata pelajaran pendidikan formal saja, tetapi perlu digarisbawahi bahwa seseorang yang memang tidak bisa atau lemah di bidang matematika, misalnya lemah di bidang bahasa Inggris, bisa jadi anak tersebut unggul di bidang-bidang yang lainnya, karena sejatinya kecerdasan anak itu sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di buku ini juga mengungkapkan ada beberapa kecerdasan yang diungkapkan oleh ahli, ya, ada 10 kecerdasan yang memang bawaan anak dari lahir ya. Yang pertama adalah misalnya kecerdasan kinestetik, kemudian kecerdasan musik, kemudian kecerdasan finansial dan sebagainya. Jadi ketika kita memandang kecerdasan anak ini tidak hanya semata-mata dari nilai-nilai yang mereka dapatkan pada pendidikan formal. Untuk itu sekolah memberikan memfasilitasi mereka-mereka yang memang kurang beruntung di pendidikan, pada nilai-nilai mata pelajaran, mereka bisa mengeksplor kemampuan anak di bidang yang lain, yakni mengarahkan di bidang ekstrakurikuler. Nah, ini masih berkaitan dengan sekolah favorit tadi ya, misalnya sekolah A ini berprestasi di bidang akademik IPA misalnya, sainsnya sangat ini, tetapi nantinya dengan sistem zonasi ini mereka saling berkompetisi bahwa tidak hanya sekolah favorit itu menelurkan ataupun menghadirkan siswa-siswa yang memang unggul di bidang prestasi akademik saja, tetapi ada prestasi-prestasi yang lain akan menjadi pemicu mereka menjadi sekolah yang favorit di mata masyarakat, yakni di bidang non-akademik ekstrakurikulernya. Kemudian poin yang keenam tentang menanggapi pidato ataupun polemik pidato Menteri Pendidikan pada tahun 2020 lalu pada
bulan Mei 2020 lalu, bahwasanya di situ Bapak Menteri Pendidikan menekankan bahwa tugas guru adalah memberikan pelayanan pendidikan secara secara maksimal ya, tetapi kenapa harus mengerjakan administrasi yang tidak bermanfaat. Nah, ini sangat kontradiktif dengan keadaan yang ada di lapangan, bahwasanya banyak sekali tuntutan-tuntutan administrasi yang harus diselesaikan guru ya. Misalnya mereka harus terbebani dengan RPP ya. Kemudian karena RPP, kenapa saya bilang terbebani dengan RPP, karena pergantian kurikulum, pergantian peraturan-peraturan yang baru ini mengharuskan perangkat-perangkat pembelajaran pun harus menyesuaikan dengan yang ada. Dan kendalanya seperti ini teman-teman, ketika kita belum begitu menguasai kurikulum yang lalu, sudah ada kebijakan baru. Nah, ini menjadi polemik bagi pendidik yang ada di bawah ya, kita harus menyesuaikan. Kemudian tuntutan untuk menuntaskan nilai sesuai dengan KKM, sedangkan keadaan yang ada di lapangan itu tidak sama. Misalnya dari pendidikan dari perkotaan dengan pedesaan yang minim dengan fasilitas maupun informasi, itu juga menjadi kendala tersendiri bagi guru untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian tidak hanya itu, urusan administrasi pendidik juga kadang terpecah ketika ada tuntutan kurikulum baru dengan seperti ini, kemudian administrasinya juga seperti ini, untuk menyesuaikan beberapa tugas yang harus menyesuaikan dari kurikulum yang ada. Misalnya tugas administrasi harus dibereskan seperti ini, kemudian tugas RPP pembelajaran di sistem pembelajaran di kelas harus menyesuaikan seperti ini. Belum lagi kita membuat model-model pembelajaran yang menjadi tuntutan saat ini. Misalnya guru juga harus melek teknologi dan sebagainya. Nah, ini merupakan kendala yang sering dihadapi teman-teman di lapangan untuk selalu menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga kita sering ribet sendiri dengan urusan-urusan yang sebenarnya di luar dari konteks pembelajaran di kelas. Kemudian poin yang ketujuh adalah bahasa menjadi kebanggaan atau sebuah prestise ya. Di sini beliau menjelaskan yang pertama, seringkali masyarakat kita ya sering mengabaikan penggunaan bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia ya, kemudian lebih bangga menggunakan bahasa asing. Nah, ini menjadi kontradiktif ketika ada orang luar ya, turis ya, dalam hal ini orang luar ingin mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari bahasa kita, mempelajari bahasa daerah yang ada di tempat kita, mempelajari budaya kita. Justru kita malah sebagai putra daerah, kemudian sebagai warga negara Indonesia, justru sudah tidak menyukai apa-apa yang menjadi kebanggaan di daerah atau negaranya sendiri. Nah, kemudian ketika ada orang luar menguasai bahasa kita, budaya kita, wah hebat sekali gitu kan. Nah, kita malah menjadi penonton di negeri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengenai hal bahasa ini, pengguna daerah ataupun pembelajaran bahasa daerah mulai dihilangkan di muatan lokal di kurikulum daerah. Nah, ini menjadi PR penting sebenarnya ketika kita sering kita disuguhkan dengan berbagai macam bahasa di kurikulum sekolah kita, misalnya tidak hanya bahasa Inggris, tapi ada bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Justru muatan lokal seperti bahasa daerah ini tidak diperhatikan, justru malah tidak ditiadakan di sekolah SMP dan SMA, itu sudah nggak ada. Nah, ini menjadi PR bersama bahwasanya yang melanjutkan estafet kebudayaan daerah, bahasa daerah itu tetap lestari adalah generasi yang akan datang, dan dimulai pada pendidikan di sekolah, karena mereka sudah pada intinya seringkali tidak
mengenal lagi bahasa ibu. Ya. Menjelaskan poin ke-8 ini penulis pada poin ke-8 ini penulis memberikan gambaran sosok pimpinan yang ideal ataupun pimpinan yang menjadi impian semua. Pada poin 8 ini penulis berusaha memberikan sosok pimpinan yang ideal. Dalam hal ini adalah pimpinan pada satuan pendidikan, yakni kepala sekolah. Pada pimpinan yang diharapkan oleh Bapak Isnaini ini dan menjadi harapan kepada seluruh guru di Indonesia tentunya ya, menjadi pemimpin adalah seorang manajer yang baik di sekolahnya, dalam artian bisa mengayomi semua warga yang ada di sekolah itu, misalnya guru, TU dan semuanya pada warga sekolah, menjadi panutan, kemudian tidak hanya memerintah ataupun menyuruh saja, tetapi bisa memberikan tindakan-tindakan yang nyata untuk kemajuan dan merangkul semua warga sekolah demi kemajuan sekolah, demi kemajuan bersama guru untuk berinovasi dalam pembelajaran pada kaitannya dengan teknologi informasi dalam pembelajaran PPJ, kemudian berinovasi memberikan pelayanan pendidikan di sekolahnya ataupun di kelasnya yang mereka ampuh. Nah, di sini dijelaskan beberapa kemungkinan bahwa banyak sekali di luar sana layanan pendidikan yang misalnya ruang ini, ruang itu ya, menghadirkan pendidikan yang memang menghadirkan pelayanan pendidikan yang digemari oleh masyarakat saat ini, meskipun mereka harus menguras kantong, menguras sangat banyak ya, ketimbang kita ketika di sekolah kita memberikan pelayanan gratis, tetapi mereka sepertinya kurang puas dengan apa yang kita berikan, sehingga mereka cenderung memilih ruang-ruang yang lain untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai atau yang maksimal. Nah, ini adalah PR guru untuk memberikan inovasi dalam pembelajarannya, tidak ketinggalan dengan ilmu pengetahuan dan mengupgrade pembelajarannya ke yang lebih baik. Apalagi pada saat ini di musim pandemi ya, kita sudah sekitar 4 bulan lebih melaksanakan pembelajaran secara daring, dan ini menjadi tuntutan wajib bagi guru untuk mengenal teknologi informasi dan komputer. Baiklah, tadi Isnaini Saleh ini seyogianya menjadi perwakilan bagi seluruh guru yang ada di Indonesia ya. Terima kasih sekali, dengan adanya buku ini kita bisa tahu, bisa mewakili perasaan-perasaan guru yang ada di Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, kita akan mereview dari kelemahan dan kelebihan buku ini. Kelebihan buku ini, buku catatan guru merupakan buku diary ya, buku harian yang memang mungkin dirasakan oleh semua guru yang ada di Indonesia ya, tidak hanya Bapak Isnaini Saleh ini ya. Terima kasih sekali karena beliau sudah memberikan seperti itu juga suara kami gitu ya, barangkali seperti itu dan ini perlu diamini ya. Dan sayang sekali ketika buku ini hanya dicetak dalam jumlah yang terbatas, karena ini perlu dibaca oleh semua guru yang ada di Indonesia untuk sebagai gambaran maupun sebagai yang wajib dimiliki sebenarnya. Buku ini sayang sekali ketika dicetak hanya jumlah terbatas, karena buku ini mewakili semua perasaan guru yang ada di Indonesia ya. Kemudian buku ini secara tampilannya sangat menarik dan sangat bagus, tulisannya juga dengan font yang sangat jelas, kertasnya juga bagus. Kemudian harganya tidak tahu ya, saya nanti bisa kalian, nanti kalau misalnya kalian bisa memesan ulang di buku ini, nanti bisa request di surelnya yang ada di sini ya. Kemudian sudah berbicara tentang kelebihan buku ini, sekarang kita akan berbicara dari kekurangan buku ini. Bukan berarti buku ini tidak baik, tetapi ada ketika kita meresensi ada kelebihan dan kekurangan sebuah buku. Adapun kekurangan buku ini lebih banyak lebihnya ya, tetapi ada kekurangannya sedikit.
yakni di bagian belakang buku ini seyogyanya Bapak Isnaini Saleh memberikan sinopsis dari buku ini, karena di bagian belakang ini sudah tertera di bagian halaman terakhir sama isinya, jadinya alangkah baiknya ketika di belakang buku ini adalah sinopsis buku, dan sinopsis buku ini biasanya ditulis oleh seorang editor untuk memberikan gambaran kepada pembaca ketika mencari buku ini di toko buku, karena setiap buku yang dijual di toko buku biasanya masih berlabel, tidak bisa dibuka. Jadi dengan adanya sinopsis yang ada di belakang ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui isi buku yang akan mereka beli. Kemudian yang kedua, yakni buku sebagus ini, ya, buku sebagus ini tidak ada editor, ya. Seyogyanya next time misalnya akan menerbitkan buku lagi, alangkah bagusnya lagi menggunakan editor, karena editor ini sangat penting sekali, bukan hanya menyaring dari idenya saja, tetapi lebih daripada itu tugasnya menata konten, kemudian meluruskan logika, terus memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan referensi dan lain-lain. Nah, itu adalah masukan yang kedua. Kemudian masukan ketiga, ada beberapa kata-kata yang kurang huruf, kata yang di sini kurang huruf, ya, ataupun ada yang seharusnya bercetak miring sih bercetak lurus, ya. Nah, ini mungkin masukan-masukannya. Overall buku ini sangat luar biasa, tapi secara keseluruhan buku ini sangat luar biasa, memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, kemudian tampilannya juga bagus, semangat untuk selalu berkarya. Demikianlah review buku dari Mamamia Channel. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, ya, karena sejatinya buku diterbitkan adalah untuk dibaca, dan sungguh menjadi sebuah apresiasi ketika buku kita tidak hanya dibaca oleh pembaca, tetapi juga bisa diberikan masukan-masukan melalui presensi atau preview buku. Dan apabila rekan-rekan ingin bukunya direview di channel ini, silahkan kirim di bagian komentar di video ini. Baiklah teman-teman, jika channel ini bermanfaat untuk kalian, silahkan memberikan jejaknya berupa komen. Kalau misalnya video ini juga bermanfaat, silahkan di-share. Kemudian apabila Anda menyukai channel ini, jangan lupa juga dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten-konten Mamamia berikutnya. Dan Mamamia akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.